Saatnya Ria bercerita. Sandra duduk di bangku kecil kesayangannya. Jari jemarinya siap untuk memainkan tuts piano di depannya. Namun alarm jam berbunyi menghentikannya. Ia langsung beranjak dari tempat duduknya dan beralih ke tempat tidur yang tak jauh darinya. Di kamar inilah seorang pria diam terbaring di ranjang birunya. Digantinya pakaian sang pria yang seharian telah dikenakannya dan juga disisirnya rambut yang sedikit berantakan. Sekarang, kamu sudah rapi sayang. Setelah ini, aku akan mainkan satu lagu untukmu, katanya sambil tersenyum. Sandra memainkan piano sembari matanya sesekali ke arah sang pria yang masih terbaring di dekatnya. Lagu yang ia mainkan beriringan dengan kenangan yang berputar di kepalanya. Setahun yang lalu, matanya memandang jauh keluar jendela. Dilihatnya cincin yang tersemat di jemari. Sungguh indah pikirnya. Namun keindahan cincin itu tak menghapus rasa rindunya saat ini. Ponsel yang di meja sudah tidak lagi dalam posisi semula. Ia sudah berulang kali menekan nomor kontak yang bertuliskan suamiku. Namun hanya operator telepon yang menyapanya. Sudah 3 hari tak ada kabar. Berulang kali ia menghela nafas kasar. "Kamu ada di mana?" bisik hatinya. Lelah menunggu membuat matanya terpejam di tempat tidur. Matahari menyapa Sandra yang bangun di pagi ini. Tangannya masih menggenggam ponsel dan cincin yang melingkar di jemarinya. Ia beranjak keluar kamar. Di ruang tamu ini, ia memandang potret seorang pria perangkul wanita di sebelahnya. Keduanya berpakaian baju pengantin. Mereka berdua tersenyum bahagia. Namun, kebahagiaan di foto itu tak sama dengan suasana hatinya sekarang. Air mata Sandra pun menetes perlahan. Entah ini tahun keberapa ia harus merasakan hal ini. Rasa rindu tanpa kabar. Ia berharap suaminya segera pulang. Sementara di luar sana, wanita itu terduduk di sofa empuknya. Ia menggerutu sambil melihat pria yang di depannya sedang merapikan barang-barangnya. "Kamu beneran mau pulang?" tanyanya sedikit kesal. "Iya, ini mungkin hampir seminggu. Pasti dia sudah lama menungguku. Lagi pula, aku harus mengurus perusahaanku," jawab pria itu. Setelah semua tersimpan rapih di tas hitamnya, ia bergegas menuju pintu. Genggaman tangan wanita itu menghentikan langkah panjangnya. Dengan wajah merengek bak anak kecil, ia mengisyaratkan untuk diam di tempat. "Eva, sudahlah. Aku mau pulang sekarang. Bukankah kamu juga harus ke kantor?" Wanita itu pun mengangguk dan melepas tangannya dari pria itu. Jam 12 siang di rumah Sandra. Ia memakan nasi goreng buatannya dengan malas. Ia merasa bumbu yang ia masukkan ke dalam nasi sudah pas. Tapi kenapa rasanya begitu hambar? Apa garam sudah tidak lagi asin? Pikirnya. Ia melihat ke arah sampingnya. Ponselnya masih terjaga, tapi di layarnya hanya menampakkan jam dan beberapa aplikasi. Pintu yang ia lirik beberapa kali pun tak menunjukkan tanda-tanda akan ada seseorang yang datang. 2 jam yang ia lalui tanpa kegiatan berarti. Matanya tak lagi fokus. Berulang kali ia mengganti channel TV. "Istriku." Suara itu membangkitkan hatinya seketika. "Maaf Sandra, aku sibuk seminggu ini," katanya lembut.
Sandra tak menjawab. Ia langsung memeluk suaminya. "Kamu lapar? Mau ku masakan sesuatu?" tanya Sandra. "Ah, nggak usah. Mungkin setelah mandi aku langsung ke kantor," ucap Tommy tak mau menatap Sandra. "Kamu kan baru pulang, terus mau pergi lagi?" Senyum Sandra pun sirna. "Iya, biasa masalah kerjaan," ucap Tommy. Sandra hanya mengangguk lemah. Malam harinya. Dengan mata mengantuk, Sandra menunggu Tommy. Jam dinding yang dilihatnya menunjukkan jam 12 malam. Apa dia harus bekerja sampai malam-malam begini? Pikiran Sandra gusar saat ini. Namun rasa kantuk tak kuasa memaksanya untuk memejamkan mata. Suara pintu membuka mata Sandra. Ia rasa ia ketiduran. Dilihatnya Tommy yang masuk dan menenggak segelas air. Ia segera menghampirinya dengan senyum merekah. Malam ini pasti ia lelah. Sandra sempat melirik ke jam dinding. Jam 6. Ini sudah pagi. Berarti suaminya baru pulang pagi ini. "Kamu baru pulang pagi ini?" tanya Sandra. "Iya, aku capek banget," jawab Tommy. "Kamu sebenarnya kemana sih? Selalu pergi. Kamu pergi dan sering gak bisa dihubungi. Kalau kamu pulang, lalu pergi lagi. Apa karyawan di perusahaan selalu lembur sampai pagi? Bahkan sampai gak pulang? Kamu kan bosnya," cacar Sandra. "Kamu ngomong apa sih? Aku ini kerja." "Kerja apa? Kamu selalu pergi, selalu ninggalin aku." Sandra menatap Tommy tajam. "Terserah kamu mau ngomong apa. Setelah ini aku mau pergi ke kantor," ujarnya sambil meninggalkan Sandra yang terpaku berdiri di sana. Di sisi lain, seorang wanita mengaduk teh di cangkir putihnya. Meski sudah dingin, ia tak meminumnya. Dengan penuh harap, ia menunggu seseorang di kafe yang bernuansa vintage ini. Seorang pria menghampirinya dengan baju yang sedikit kusut. "Baju kamu kusut banget. Jangan-jangan kamu belum mandi?" tanyanya sedikit heran. "Sudahlah Eva, jangan pedulikan bajuku. Aku kesal. Dia ngomelin aku hari ini," keluh Tommy. Dan ia menyeruput teh di meja itu. "Ya udah, tinggalin aja dia." "Gak mungkin aku tinggalin dia. Perusahaan itu kan warisan dari ayahnya Sandra. Kamu kan bisa ambil dan ubah surat itu. Aku yakin perusahaan, bahkan rumah, pasti akan jadi milik kamu seutuhnya," usul Eva pada Tommy. Dalam hatinya Eva tahu dirinya dalam situasi apa. Ia tak benar-benar ingin bersama Tommy. Ini hanya rencananya saja. Mungkin setelah itu ia akan meninggalkan pria bodoh itu. Di balik dinding putih itu, ada sepasang mata yang mengintip sekaligus mendengarkan pembicaraan mereka barusan. Nafasnya menderu. Kemarahan yang memuncak membuat matanya panas melihat apa yang di depannya itu. Ternyata sekretaris itu kurang ajar, teriak batinnya. Ia berjalan meninggalkan dua orang manusia yang sukses membuat hatinya terbakar. Rasa marah, sedih, bercampur menjadi satu. Sandra menyeka pipinya yang basah karena air mata yang terus saja menetes. Ia tak menyangka semua ini terjadi pada dirinya. Meskipun begitu, Sandra sangat mencintai Tommy. Sangat. Otaknya berpikir keras. Langkah kakinya terus membawanya pada satu tempat. Ia menelan ludah.
Dipandangnya sekali lagi saat ia berhenti pada toko yang bertuliskan toko kimia. Harus aku lakukan, ujarnya dalam hati. Sesampainya di rumah, Sandra mendapati suaminya di depan lemari yang tangannya sedang sibuk mencari sesuatu. Dan saking fokusnya, ia tak menyadari Sandra datang dan memukulnya hingga pingsan. Sandra membuka bungkusan yang tadi ia beli. Ia pun berkata, "Aku sangat mencintaimu. Aku akan membuat kamu tidak akan pergi kemana-mana." Setahun lalu sudah lewat. Kini Tommy selalu menemaninya menjalani hari-hari penuh senyuman. Tak ada lagi cerita tentang wanita keparat itu. Ia pun memecat dan mengambil semua yang Tommy telah berikan padanya. Meskipun tak mendengar suara suaminya lagi dan kelopak matanya tak terbuka lagi, ia merasa senang. Ia bisa selalu bersama Tommy, suaminya. Sandra pun berkata, "Cairan itu sangat berguna untukmu, sayang. Jangan pergi lagi. Tetaplah bersamaku." Memainkan nada-nada indah kesayangan kita. Terima kasih yang sudah mendengar Ria Bercerita Podcast Horor. Silakan like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa mendengar podcast horor lainnya. Terima kasih.